Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semuanya, sedulur-sedulur semuanya. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Kali ini video tausiahnya akan berjudul cara meraih kebahagiaan di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga kita tahu sendiri kadang terjadi perselisihan, pertengkaran, tapi itu harus disikapi dengan bijaksana guys, biar rumah tangga kita aman dan nyaman. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, silahkan. Sebenarnya kehidupan kita ini sebenarnya kan ujian. Kita harus pahami kehidupan kita ini ujian untuk meraih akhirat. Nah, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu ada di sekitar kita, ada agak di luar sekitar kita, agak jauh ada. Nah, persoalan karena tema kita itu adalah keluarga, ujian kita itu nanti ada di keluarga kita. Nah, umpamanya begini nih. Ada seorang imam, seorang ayah, seorang suami, itu menginginkan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Itu bagus sekali. Nah, si suami ini, kalau dia menginginkan, atau si istri ini, dia menginginkan, ini harusnya si ayah dan ibu, atau suami istri ini, harus benar-benar dia dekat kepada Allah Ta'ala. Ya, dekat kepada Allah Ta'ala yaitu memang benar-benar sujud pada Allah Ta'ala, sholat tertib, baca Quran, nggak bisa ya belajar, kan gitu ya. Kemudian kalau sudah Allah memberikan anak kepada suami istri, nah anak, nih sini ada bedanya nih. Kalau umpamanya seorang ingin punya anak, bagaimana kadang-kadang ibu-ibu kan pingin anaknya itu soleh atau solehah, betul ya Bu ya? Rajin, nurut sama orang tua, benar ya Bu ya? Nggak pingin anaknya itu ngelawan, nggak pingin. Satu sisi memang lawan itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini orang tua ya. Sisi kedua memang orang tua nggak kepingin dilawan oleh anak. Jadi hal ini harus kita setting. Kalau di dalam Islam itu harus kita planning. Jadi kalau anak kita itu ingin soleh, solehah, cobalah karena kita muslim. Coba si ibunya, si istri ini pada waktu hamil rajin baca Quran karena Allah. Sholat itu tertib, tidak dipaksa. Kemudian kalau lupa, ketiduran, umpamanya suami tahu, umpamanya si istri lagi hamil, kemudian dia kelihatan capek, biasanya tahajud, dibiarin. Dianya doa, mudah-mudahan dia lelah. Kemudian besok, nggak taunya, si istri juga rajin tahajud lagi. Nah, hal ini mengajak si janin yang ada di kandungan si ibu ini memahami tentang Allah. Ini genetik. Ilmu genetik yang diceritakan oleh para dokter itu tidak cuma fisik. Ya, tidak cuma fisik. Orang normal punya tangan, punya kaki, ya genetiknya seperti itu. Wajah insya Allah tidak keluar dari garis ayah dan ibunya. Ya, pasti di situ. Nah, kalau mamanya ada bayi yang, mohon maaf nih, keluar itu cacat. Nah, ini biasanya, oh ini kesalahan genetik. Enggak. Kalau saya melihatnya enggak kesalahan genetik. Ini yang salah orang tuanya. Bukan salah genetik. Karena Alhamdulillah Allah mengizinkan saya sampai belajar sampai ke arah bayi. Nah, yang cacat kita nggak usah bahas. Kemudian yang biasa-biasa saja. Kita menginginkan anak kita itu nurut, soleh, solehah dan sebagainya ya. Kalau mamanya gede jangan hanya cuma main di diskotik, hanya nongkrong di kafe. Mamanya kan begitu ya. Padahal orang tuanya hobinya nongkrong, mintanya anaknya soleh, solehah. Ya nggak apa-apa namanya juga keinginan ya. Dulunya Ustadz, terus sudah Ya. insaf gitu Saya Pak kan Ustadz. cerita sama jamaah, Mbak Paulin. Mbak Paulin ini GR banget sih. Jadi intinya adalah kalau anak kita ingin baik, kan benar kita ajak. Nah, sebenarnya keinginan itu tidak hanya cuma doa, harus ada ikhtiar. Bagaimana anak kita bisa nurut sama kita? Nah, ini yang nggak pernah diajarkan oleh orang-orang yang lain. Kalau kita ingin anak itu kita nurut sama kita, itu diawali kita sendiri nurut sama orang tua kita. Ini ilmu genetik sebenarnya. Jadi pada waktu kita nurut sama orang tua kita, mamanya orang tua kita ngobrol A, B, C. Kalau memang ini hanya cuma biasa, ya dengerin aja biasa. Nah, nanti Allah itu pasti akan memberikan ujiannya, yaitu ujiannya si anak itu nurut sama kita. Kalau umpamanya kita itu dengan orang tua sering ngelawan, sering ngeluh kesah, sering ini. Nah, dia tidak sadar kalau anak yang nyusahin itu gara-gara kita sendiri sama orang tua nggak hormat. Maunya anak nurut sama kita, tapi kita nggak mau nurut sama orang tua. Nah, ini lucu ya. Nah, ini lucu menurut saya. Jadi, sama seperti orang, dia ingin hasilnya, tapi nggak mau kerja. Kan sama.
Ya kan? Nah, inilah yang sebenarnya terjadi di setiap keluarga. Kalau memang seseorang anak ini dia itu patuh sama orang tuanya, besok kalau dia itu punya anak, insya Allah patuh pada orang tuanya, insya Allah ya. Nah, ini ilmu genetik sebenarnya. Nah, kalau mamanya anaknya nggak nurut, anaknya nakal, gampang aja saya tanya, emang dulu orang tuanya baik, gitu aja. Pasti ada yang meleset-meleset dikit lah. Gitu. Nah, inilah harus kita ketahui bahwasanya kalau memang kita ingin anak itu soleh, solehah, nurut-nurut itu bukan nurut terus apa-apa, ini nggak punya prinsip, enggak. Maksudnya dia mau menjalankan akidah istilahnya. Nah, di sini kita harus sama, nurut sama orang tua kita. Orang tua kita itu sudah mulai tua, sudah mulai agak susah jalan. Sudahlah dibantu seperti itu. Nah, nanti anak kita pada waktu kita tua, anak kita insya Allah begitu sifatnya. Ngikutin. Insya Allah ngikutin. Lah kalau kita sama orang tua nggak mau, besok siap-siap aja kalau kita tua, sudah nggak bisa berdiri, susah ya. Udah pakai tongkat yang kakinya 4 apa 3 itu. Ini anak ini ngeluyur aja. Yang dulunya kita itu cuek sama orang tua kita, anak kita masih bilang, itu masih untung masih bisa jalan. Gitu nanti. Sakit di sini. Semakin orang tua itu sakit dengan anaknya begitu, semakin gampang meninggal sebenarnya. Nah, ini harus kita susun. Ya, harus kita susun. Jadi, jangan sampai kita itu ada genetik penerus yang nanti sama seperti kita. Kalau kita itu meneruskan generasi yang bagus, genetik yang bagus, genetik yang mengikuti akidah, ya insya Allah anak kita pasti begitu-begitu. Pasti akan mengikuti kita. Nah, inilah salah satu cara. Nah, apalagi sebagai imam. Imam ini susah sekali. Ya, imam itu harus paham bagaimana kita itu mengatur istri, ya, bagaimana kita mengatur anak, tapi tidak dalam kondisi yang dipaksa. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kelihatan ayat ini kecil, tapi artinya mengerikan. Jagalah dirimu, kita dan keluargamu dari api neraka. Ini susah. Kenapa susah? Kita mencoba lurus jalan Allah, kita punya istri cerewet aja pusing. Ya. Kalau kita bilang, Bu, jangan banyak ngomong. Lah kan punya mulut. Enggak apa-apa toh mulut begini. Ini si suami bisa stres nanti. Padahal suaminya itu benar-benar lurus loh. Nah, coba kalau memang itu dilihat biasanya nih, ini memang seperti itu. Umpamanya doa, pingin menjadi orang yang sabar. Nah, akhirnya dikasihlah oleh Allah Ta'ala istri. Wah, jadi berlatih sabar terus setiap hari. Menguji kesabaran gitu ya Pak Ustadz ya. Ya namanya sabar itu nilai, mintanya sabar ya. Sudah diuji aja dengan wakwek tiap hari seperti itu. Ini susah. Ya, akhirnya si suami itu belum tentu dia bisa meluruskan istrinya. Malah akhirnya itu kayak kerbau dicucuk hidungnya, diem. Akhirnya nggak bisa jadi imam. Kalau nggak bisa jadi imam, istrinya yang malah jadi imam, si suami itu besok di akhirat ditanyain, kamu jadi imam bisa nggak? Ada nggak bisa, ya Allah, gimana susah, istriku cerewet sekali, kan gitu. Nah, tapi tidak bisa seperti itu. Dia harus kuat, dia harus bisa. Ini istriku cerewet, coba nggak saya ajak omong, gitu. Kalau berani, ya.